Baiklah, sebelum kita pahami penjelasan mengenai keterlibatan konsumen, pertama-tama marilah kita pahami dulu apa definisi dari keterlibatan konsumen. Keterlibatan konsumen adalah derajat atau tingkat di mana konsumen terlibat dalam proses membeli dan menggunakan produk ataupun jasa. Terdapat beberapa definisi yang berbeda-beda menurut para ahli. Di antaranya, yang pertama ada Rothschild dan Guidice. Mereka mendefinisikan bahwasanya keterlibatan konsumen ialah proses kognitif dan efektif di mana konsumen membentuk sikap, mempersepsikan informasi, dan membuat keputusan terkait pembelian. Selanjutnya ialah Macquarie dan Munson. Mereka mendefinisikan bahwasanya keterlibatan konsumen ialah sejauh mana konsumen memiliki minat atau kesukaan pada suatu merek yang dapat mempengaruhi perilaku konsumen tersebut. Selain definisi dari beberapa ahli, terdapat definisi mengenai keterlibatan konsumen yang berasal atau bersumber dari buku. Yang pertama adalah Sashi. Di dalam bukunya, Sashi mendefinisikan bahwasanya keterlibatan konsumen ialah konsep dengan motivasi untuk menambah waktu dan perhatian calon pembeli melalui berbagai cara. Salah satunya ialah interaksi yang berulang-ulang antara pembeli dengan perusahaan. Selanjutnya adalah menurut The Marketing Science Institute. Di dalam bukunya, mereka mendefinisikan bahwasanya keterlibatan konsumen ialah manifestasi atau perwujudan dari perilaku konsumen terhadap suatu merek perusahaan di luar kegiatan pembelian, yang tercipta dari motivasi individu seperti interaksi sesama konsumen atau informasi-informasi tentang produk di suatu website. Secara keseluruhan, kita dapat menyimpulkan bahwasanya definisi dari keterlibatan konsumen ialah proses kognitif dan emosional yang terjadi pada konsumen saat mempersepsikan informasi dan membuat keputusan terkait pembelian. Fokus keterlibatan konsumen. Pemasar tertarik memahami keterlibatan konsumen terhadap produk dan merek. Namun, konsumen dapat terlibat berdasarkan hal lain seperti iklan. Konsumen dapat terlibat karena lingkungan dan beberapa di antaranya terlibat karena lingkungan pemasaran. Masyarakat juga dapat terlibat berdasarkan kegiatan atau perilaku yang khas, seperti bermain, bekerja, dan membaca. Beberapa konsumen terlibat dengan kegiatan yang berkaitan dengan pemasar seperti mengumpulkan diskon harga, mencari harga terendah, atau tawar-menawar dengan penjual. Pemasar perlu mengetahui dengan jelas fokus keterlibatan konsumen, apakah produk atau merek, perilaku, kejadian, situasi, lingkungan, ataupun semuanya. Rantai arti akhir dapat menolong pemasar memahami keterlibatan produk konsumen karena dapat memperlihatkan bagaimana pengetahuan tentang ciri produk dihubungkan dengan pengetahuan tentang diri. Konsumen yang percaya bahwa suatu ciri produk secara kuat dihubungkan dengan tujuan atau nilai akhir yang penting akan menempati posisi tingkat keterlibatan yang tinggi pada suatu produk. Sebaliknya, konsumen yang percaya bahwa dari produk dihubungkan secara lemah terhadap nilai-nilai yang penting akan mengalami keterlibatan produk pada tingkat yang lebih rendah. Faktor-faktor mempengaruhi keterlibatan serta dampaknya. Faktor terpenting yang mempengaruhi tingkat keterlibatan konsumen adalah yang pertama, jenis produk yang menjadi pertimbangan, yang kedua, karakteristik komunikasi yang diterima konsumen, yang ketiga, karakteristik situasi di mana konsumen beroperasi, yang keempat, kepribadian konsumen. Sebagai contoh umumnya, keterlibatan konsumen meningkat apabila produk atau jasa yang dipertimbangkan lebih mahal diterima secara sosial dan memiliki risiko pembelian. Contoh produknya seperti rumah, mobil, sepeda motor, dan alat-alat elektronik dan lain-lain. Komunikasi juga dapat meningkatkan keterlibatan seiring dengan naiknya emosi konsumen. Tingkat keterlibatan konsumen dipengaruhi oleh dua sumber, yaitu relevansi pribadi intrinsik mengacu pada pengetahuan arti akhir konsumen yang disimpan dalam ingatan. Konsumen mendapatkan pengetahuan arti akhir ini melalui pengalaman masa lalu mereka terhadap suatu produk. Pada saat mereka menggunakan produk atau memperhatikan orang lain,
menggunakannya. Konsumen belajar bahwa ciri produk tertentu memiliki konsekuensi yang dapat membantunya mencapai tujuan dan nilai yang penting. Yang kedua, relevansi pribadi situasional ditentukan oleh aspek lingkungan fisik dan sosial yang ada di sekitar kita yang segera mengaktifkan konsekuensi dan nilai penting sehingga membuat produk dan merek terlihat relevan secara pribadi. Relevansi pribadi situasional selalu berkombinasi dengan relevansi pribadi intrinsik konsumen untuk menciptakan tingkat keterlibatan yang benar-benar dialami konsumen selama proses pengambilan keputusan. Tipe-tipe keterlibatan konsumen. Teori keterlibatan konsumen menyatakan bahwa ada pembelian yang memiliki keterlibatan yang rendah dan tinggi. Terdapat beberapa faktor tahapan keterlibatan konsumen dalam melakukan pembelian, termasuk pengetahuan akan produk, informasi internal maupun eksternal, aspek psikologis, budaya, gaya hidup, juga dengan sistem sosial. Berikut ini tipe-tipe keterlibatan konsumen. Dalam pembelian yang pertama, ada keterlibatan ego. Keterlibatan tipe ini bertujuan untuk memuaskan ego suatu individu. Yang kedua, ada komitmen. Komitmen adalah salah satu bentuk penting dalam pembentukan keterlibatan pembelian. Yang ketiga, ada keterlibatan dalam komunikasi. Keterlibatan komunikasi menandakan berbagi informasi yang ada kepada orang lain, maupun dalam keluarga dan organisasi. Satu anggota harus mengkomunikasikan keputusannya dengan anggota lain. Yang keempat ada pemberian informasi. Setelah konsumen mengetahui kebutuhannya, sebagian konsumen akan terlibat dalam proses pencarian produk yang berasal dari perolehan informasi eksternal. Pencarian suatu produk tergantung dengan tingkat kepentingan suatu produk dan pembelian tersebut. Yang kelima ada keterlibatan normatif. Tingkat pentingnya produk terhadap nilai-nilai pribadi, emosi, dan ego konsumen yang disebut sebagai sign involvement, yaitu hubungan citra pribadi konsumen terhadap produk. Yang keenam ada keterlibatan risiko subjektif. Perasaan kemungkinan membuat pembelian yang keliru atau disebut juga sebagai risk involvement. Yang ketujuh ada keterlibatan jangka panjang. Minat dan familiaritas dengan produk sebagai satu kesatuan dan untuk jangka waktu yang lama. Yang kedelapan ada keterlibatan situasional. Kepentingan dan komitmen terhadap produk dalam bentuk loyalitas terhadap merek yang dipilih. Dalam tipe ini, keterlibatan hanya berlangsung sementara saja. Mengukur keterlibatan konsumen. Sebagian besar karena ketidaksepakatan definisi, maka banyak cara telah diusulkan untuk mengukur keterlibatan. Setiadi mengemukakan dua indikator sebagai alat ukur keterlibatan, yaitu 1. Brand loyalty. Pada brand loyalty tidak ada lagi merek yang dipertimbangkan untuk dibeli selain merek produk yang sering dibelinya. Ketika merek produk itu tidak tersedia, maka konsumen akan berusaha mencari produk tersebut di tempat lain sampai mendapatkannya. 2. Ekuitas merek. Sikap merek adalah aspek penting dalam ekuitas merek. Ekuitas merek menyangkut nilai suatu merek bagi pemasar dan bagi konsumen. Dari sudut pandang pemasar, ekuitas merek menyiratkan keuntungan, arus kas dan pasca pasar yang lebih besar dari sudut pandang konsumen. Ekuitas merek melibatkan suatu sikap merek positif yang kuat dari dasar pada kepercayaan dan arti baik yang dapat diakses dari dalam ingatan. Jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa pengetahuan tipe produk. Di sini saya akan mengambil contoh tentang sepatu Nike. Atribut yang pertama adalah memiliki bantalan yang empuk, sehingga pada saat pemakaiannya terasa nyaman. Kemudian atribut yang kedua, desain trendy, agar pada saat pemakaiannya dapat menarik perhatian. Atribut yang ketiga adalah harga. Harga yang sesuai dengan kualitas yang diberikan sehingga tidak merugikan konsumen. Kemudian atribut yang terakhir adalah tali simpul. Tali simpul dapat menjadi pelengkap dan penyempurna penampilan. Kemudian ada keuntungan yang didapat. Keuntungan yang pertama adalah pemakaian jangka panjang, sehingga membuat konsumen tidak merasa rugi. Kemudian keuntungan yang kedua dapat menstabilkan tumit, sehingga dapat berpengaruh pada kesehatan kaki dan tidak mudah terkena cedera. Kemudian keuntungan yang terakhir adalah lari lebih cepat, karena sepatunya terasa ringan dan nyaman pada saat digunakan. Yang terakhir adalah nilai yang diberikan. Nilai yang pertama pas di badan, karena nyaman pada saat pemakaiannya. Nilai yang kedua adalah menjaga kesehatan, karena produknya ini didesain untuk menjaga kesehatan kaki. Nilai yang terakhir adalah tahan lama,
Karena sesuai dengan pepatah, ada rupa, ada